Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video presentasi dari kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rifki Latifatul Adawiyah, NIM 180101040639, dan teman saya Nur Latifah, NIM 180101040654. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yaitu pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam masa Kerajaan Safawi dan Kerajaan Mughal. Untuk yang pertama yaitu Kerajaan Safawi. Sejarah Kerajaan Safawi. Ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai kemajuannya, Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi ini sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, Utsmani dan Mughal, sementara itu di Persia muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi yaitu Syekh Ishaq Safiyuddin atau yang sering disebut dengan Safi al-Din dari Ardabil di Azerbaijan. Safiyuddin berasal dari keturunan yang berbeda dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang 6 yaitu Musa al-Lazim. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini mendirikan kerajaan. Pada tahun 1301, setelah kematian gurunya yaitu Syekh Tajauddin, Ibrahim Safiyuddin segera mendirikan sebuah tarekat. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Fanatisme pengikut tarekat Safawiyah yang menentang golongan selain Syiah mendorong gerakan ini memasuki gerakan politik. Kecenderungan terhadap politik terwujud pada masa kepemimpinan Imam Junaid pada tahun 1444 sampai 1460 Masehi. Di masa sang imam menambahkan gerakan politik selain gerakan keagamaan. Sepeninggal Imam Junaid, pemimpin tarekat Safawiyah digantikan oleh anaknya yang bernama Haidar. Haidar mengawini putri Uzun Hasan dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Sang anak inilah yang kelak berhasil mendirikan kerajaan Safawiyah di Persia. Haidar kalah dan Haidar terbunuh dalam peperangan melawan pasukan Ak-Koyunlu pada tahun 1476 Masehi. Ali merupakan putra sekaligus pengganti Haidar, juga didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Ak-Koyunlu. Tetapi Yakub, pemimpin Ak-Koyunlu, dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya yaitu Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars selama 4,5 tahun, yaitu dari 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam yang merupakan putra mahkota dari Ak-Koyunlu dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya.
Setelah saudara sepupu Rustam dapat dikalahkan, Ali bersama saudaranya kembali ke Ardabil. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Rustam berbalik memusuhi dan menyerangi Ali bersaudara. Kemudian, Ali pun terbunuh dalam serangan ini, yaitu pada tahun 1494 Masehi. Kepemimpinan gerakan Safawi bangkit kembali yang berada di bawah pimpinan Ismail. Ia mempersiapkan kekuatan dengan membentuk pasukan Kizibas, yaitu pasukan Barat Merah yang bermarkas di Gilan selama 5 tahun. Pada tahun 1501, pasukan Kizilbas berhasil mengalahkan Akoyunlu dalam peperangan di dekat Nakhchivan dan berhasil menaklukkan Tibris, pusat kekuasaan Akoyunlu. Di kota ini, Ismail memproklamirkan berdirinya kerajaan Safawiyah dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama, dan ia juga disebut sebagai Ismail I. Ismail berkuasa selama 23 tahun, yaitu dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Sultan Abbas I memerintah dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ia ambil dalam memulihkan kekuasaan Daulah Safawiyah, yang pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tam I, yang kemudian disebutnya dengan pasukan Gulam. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan sebagai jaminan itu. Selain jaminan itu, Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khotbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, ia menyerahkan sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah-langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangan-kemenangan di wilayah timur, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat, berhadapan dengan Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah pemerintahan sultan yang lemah, yaitu Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah-wilayah yang dikuasai dulu oleh Turki Utsmani tersebut. Kemudian mereka menyerang dan berhasil menguasai daerah Tarbis, Sirwan, dan Baghdad. Pada tahun 1726 Masehi, Tams II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afshar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki di Isfahan. Arsyaf, yaitu pengganti Mir Mahmud yang berkuasa di Isfahan, digempur dan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan tahun 1729 Masehi. Arsyaf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian, dinasti Safawi kembali berkuasa. Namun, pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmas II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III yang merupakan anak dari Tahmas II yang ketika itu masih sangat kecil.
4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja, menggantikan Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia. Selanjutnya, perkembangan mazhab Syiah. Pada pertengahan tahun 1501 Masehi, Ismail I dinobatkan sebagai Syah Iran sekaligus memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dengan Tabriz sebagai ibu kotanya. Dia juga menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Penetapan Syiah sebagai mazhab resmi negara dilakukannya dalam suatu khutbah sholat Jumat pada 1501 Masehi. Masyarakat Iran yang awalnya bermazhab Sunni harus berpindah menjadi pengikut Syiah. Ismail I memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menganut Syiah. Aku mendapat mandat untuk melakukan ini, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan imam-imamnya yang maksum bersamaku dalam hal ini. Aku tidak takut dengan siapapun. Maka apabila aku temukan orang yang menentangku, niscaya akan kupenggal lehernya. Ismail tidak segan menganiaya, memenjarakan dan mengeksekusi Sunni yang keras kepala. Pemerintahan Ismail II ditandai dengan kebijakan pro-Sunni. Ismail II berusaha untuk membalikkan praktek anti-Sunni di kalangan masyarakat. Lebih khusus lagi, dia berusaha menghentikan pencemaran nama baik Aisyah di depan umum dengan ritual mengutuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang utama adalah ia berusaha mematuhi salah satu tuntutan Ottoman dari perdamaian Amasya. Di bawah bimbingan Muhammad Baqir Majlisi 1616 sampai 1698 Masehi, salah satu ulama Syiah terpenting sepanjang masa yang mengabdikan dirinya untuk pemberantasan Sunni di Iran. Dinasti Safawiyah melakukan upaya besar pada abad ke-17 untuk memfasilitasi penyebaran Syiah di Iran di antara penduduk Sunni. Di bawah Majlisi inilah Islam Syiah benar-benar menguasai masa. Para penguasa dinasti Safawiyah juga mengundang para sarjana agama Syiah asing ke pengadilan mereka untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan mereka sendiri atas Persia. Sejak dinasti Safawiyah berdiri dengan syah pertamanya yaitu Ismail I yang menetapkan Syiah sebagai mazhab resmi negara, Ismail I telah berusaha dengan segala cara untuk memaksakan mazhab Syiah pada penduduk Safawiyah yang mayoritas Sunni. Usaha Syah Ismail I ini diteruskan oleh para penerusnya. Mereka tetap gencar menyebarkan mazhab Syiah hingga akhir kekuasaan dinasti Safawiyah. Mazhab Syiah kemudian menjadi mazhab yang mayoritas dianut oleh penduduk dinasti Safawiyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang kerajaan Mughal. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Terbentuknya kerajaan Mughal di India ini melalui proses panjang sehingga menjadi kerajaan yang sangat kuat. Di bawah kerajaan Mughal inilah pemerintahan Muslim di India akhirnya diperkokoh. Walaupun ada penaklukan baru di daerah selatan, pusat kekuasaan Mughal tetap di utara. Karena mereka datang dari Asia Tengah, ialah daerah sedaran pengaruh kebudayaan Turki Iran. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Zainuddin Muhammad Babur. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi di kota Ferghana. Dalam tubuhnya mengalir darah ksatria yang diwarisi dari leluhurnya karena ayahnya Umar Sheikh Mirza adalah keturunan kelima Timur Leng.
Sedangkan ibunya seorang putri keturunan langsung Jakutai putra dari Zengkan. Sebagai akibatnya ia disebut Mongol. Kata ini dalam perkembangannya perubahan menjadi Mughal. Kerajaan Mongol dan kerajaan Mughal di India memiliki keterkaitan karena sama-sama didirikan oleh bangsa Mongol dan keturunannya, sedangkan pengambilan nama Mughal adalah dari nama kebesaran bangsa Mongol. Nasaruddin Muhammad Humayun. Ia memerintah antara tahun 1530 sampai 1539 dan 1555 sampai 1556 Masehi. Meskipun Sultan Babur telah wafat, bukan berarti perasaan dendam para raja di India berhenti. Ancaman masih terus datang. Musuh Sultan Humayun yang terburuk adalah saudara-saudaranya sendiri. Salah satu dari mereka mencari perlindungan ke Raja Gujarat ialah Bahadur Shah. Namun serangannya dapat dipatahkan. Namun setahun kemudian Bahadur Shah dapat merebut kembali Gujarat dengan bantuan orang-orang Portugis. Jalaluddin Muhammad Akbar. Masa Sultan Akbar antara tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sistem keadilan lebih diutamakan daripada kebenaran agama. Masa pemerintahannya tangguh tanpa saingan. Kerajaan Mughal pada masa Sultan Akbar mengalami kemajuan dalam segala bidang yang meliputi ekonomi, politik, militer, pendidikan, keagamaan, sosial, seni, dan budaya. Jahangir Salim. 7 hari setelah Sultan Akbar wafat, Sultan Jahangir dinobatkan jadi raja. Ia memerintah dari tahun 1605 sampai 1627 Masehi dengan gelar Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir dalam memerintah kerajaan tidak sehebat ayahnya. Ia terlalu baik hati dan lemah, terutama karena pengaruh istrinya, Nurjahan, yang suka mencampuri urusan pemerintahan. Sultan Jahangir wafat pada tahun 1628 Masehi dan menimbulkan 2 orang putra, yaitu Shah Jahan dan Shahryar, yang bersaing untuk merebut tahta kerajaan. Shah Jahan sebagai anak tertua sebenarnya tidak banyak menghadapi kesulitan untuk naik tahta. Ketika ayahnya wafat, Shah Jahan berada di daerah Dhaka, sedangkan Shahryar telah menyatakan diri sebagai raja di Lahore. Dengan alasan itu, Shah Jahan memerangi dan menangkapnya. Pada tahun 1628 Masehi, ia naik tahta dengan gelar Abdul Mufazzar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Ghazi. Shah Jahan memerintah pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Ia merupakan seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Ia peminat lukisan, pandai menyanyi, dan peminat karya-karya kesusastraan. Di akhir kekuasaannya ada 2 kebijakan secara keseluruhan yang dimainkan oleh kedua orang putranya, Dara Shikoh dan Aurangzeb. Pada akhirnya, Dara Shikoh dibunuh oleh Aurangzeb dan Shah Jahan dipenjarakan. Ia ditahan oleh Aurangzeb selama 7 tahun. Menantikan kematiannya, ia dijaga oleh putrinya yang bernama Jahanara, yang setia kepadanya. Sultan Shah Jahan meninggal pada usia yang ke-74 tahun. Motif pembunuhan yang dilakukan Aurangzeb masih banyak diperdebatkan oleh kalangan ahli sejarah. Apakah karena ingin menegakkan Islam atau hanya karena ingin kekuasaan? Salah satu peninggalan Sultan Shah Jahan yang terkenal yaitu Taj Mahal. Makam terindah permasyurinya Arjuman Banu Begum atau Mumantus Mahal, yang wafat pada tahun 1631 Masehi, Deccan, pada saat Sultan berperang. Memakan waktu 22 tahun dan dikerjakan oleh 20.000 buruh mendirikan makam tersebut. Sesudah selesai barulah jenazah permasyuri dipindahkan dari Deccan ke Agra. Makam ini menunjukkan bagaimana cintanya seorang raja kepada permasyurinya. Yang pemimpin selanjutnya yaitu Sultan Aurangzeb. Sultan Aurangzeb dinobatkan menjadi raja pada tahun 1659 sampai 1707 Masehi dengan gelar Sultan Aurangzeb Al-Maghir. Ia teguh memegang Islam dan menjalankan hukum dan syariat-syariat Islam. Ia juga hafal Al-Quran, makan, minum, dan berpakaian dengan sederhana. Untuk menyenangkan hati rakyat yang mengeluh selama pemerintahan Shah Jahan,
karena mengeluarkan belanja berjuta-juta untuk memperlihatkan kekayaan kerajaan. Maka Sultan Aurangzeb menurunkan beberapa macam pajak. Sultan Aurangzeb meneruskan politiknya. Segala waktu tenaga dipergunakan untuk menaklukkan India. Nah, di antara berbagai yang melatar belakangi munculnya konflik, diantaranya adalah kebijakan yang begitu keras terhadap orang-orang Hindu, bukan hanya menetapkan kembali jizyah, bahkan dilarang mendirikan kuil-kuil baru. Tindakan ini menghancurkan kuil-kuil karena alasan sebagai sarang politik orang-orang Hindu telah menimbulkan kebangkitan dan kemarahan pengikut Hindu. Yang kedua, Aurangzeb tidak mempersiapkan penggantinya untuk meneruskan Kesultanan Mughal karena ia kesulitan memilih putra-putranya. Yang ketiga, membuka jalur perdagangan yang bebas. Hal ini merupakan akar yang paling berbahaya. Selain itu, kesalahannya adalah ia memperkenankan orang Inggris menduki surat dan mengibarkan bendera Inggris di tempat itu. Meninggalnya Aurangzeb merupakan awal kemunduran kerajaan Mughal. Provinsi-provinsi kerajaan yang terletak jauh di pusat jatuh ke tangan kelompok-kelompok seperti Marta, Jat, Sikh, dan Raina Afga. Invasi hadir Nadir Shah dan Ahmad Shah Durrani. Penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Yang pertama, tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Yang kedua, lemahnya para pewaris tahta. Yang ketiga, pola kehidupan mewah dan boros. Dan yang keempat, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC. Peradaban Islam di India sempat menorehkan tinta emas kejayaannya. Salah satunya ketika kerajaan Mughal berdiri dan tumbuh dengan pesat. Pada era tersebut, Mughal menjadi negara adikuasa dan tercatat menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia. Selama masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Khandesh, Berar, Kashmir, Bajipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoli. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Mungkin cukup video presentasi hari ini. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.